Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ira, NIM aku 0122322, Prodi Agribisnis Angkatan 22. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian bangsa, yang mana terdapat 3 pendapat tentang pengertian bangsa. Yang pertama, Anderson, bangsa adalah komunitas politik yang dibayangkan. Dan yang kedua, Ernest Redan, bangsa terbentuk karena adanya keinginan hidup bersama atau hasrat untuk bersatu. Dan yang ketiga adalah Lippmann, bangsa adalah kesatuan budaya dan kesatuan politik. Terdapat 4 unsur yang berpengaruh dalam terbentuknya bangsa. Yang pertama, keinginan untuk mencapai kesatuan nasional, yang mana politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pertahanan keamanan, yang mana politik yaitu pembentukan ideologi negara mulai dari BPUPKI sampai pada PPKI. Yang kedua yaitu keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional. Indonesia merdeka pada saat adanya proklamasi yang mana mengutamakan hak dan kewajiban usaha bela negara. Yang ketiga yaitu keinginan akan kemandirian dan keunggulan untuk mendapatkan pengakuan. Ideologi negara menganut 5 sila. Yang keempat yaitu keinginan untuk mengejar kehormatan. Salah satu negara yang mengejar kehormatan yaitu Indonesia. Yang pertama PBB, yang kedua ASEAN, yang ketiga deklarasi. Pengertian negara. Negara menurut Laski adalah yang mengatur atau mengendalikan persoalan atas nama negara yang mengatasnamakan masyarakat. Terdapat 3 lembaga negara. Yang pertama legislatif yang dijalankan oleh DPD dan eksekutif yang dijalankan oleh presiden, menteri, dan bupati. Yang ketiga adalah yudikatif yang dijalankan oleh Mahkamah Agung, polisi, dan hakim. Terdapat 3 sifat negara. Yang pertama memaksa, yang kedua monopoli, dan yang ketiga mencakup semua. Adapun fungsi dan tujuan negara, yang pertama esensial, yang mana berfungsi yang harus mempertahankan kedaulatan politik. Yang kedua, fakultatif. Fakultatif mempertahankan kesejahteraan sebagai fungsi ekonomi, budaya, pendidikan, pertahanan keamanan dan politik. Adapun tujuan negara, yang mana tujuan asli, tujuan sekunder, dan tujuan peradaban. Adapun pendapat negara menurut Gettel 1949 yang mana yang pertama absolutis, yaitu mutlak, yang diberikan kepada pemerintah yang tidak dibatasi. Dan yang kedua universality, yang mana berlaku umum, kewenangan yang diberikan berlaku secara umum. Syarat berdirinya sebuah negara. Yang pertama rakyat, orang-orang yang berada dalam satu negara Indonesia dan warga negara asing dilindungi. Dan yang kedua wilayah. Wilayah Indonesia terbagi yaitu wilayah darat dan wilayah luar negeri. Yang ketiga adalah pemerintah, yang mana terbagi menjadi 3 lembaga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan yang keempat adalah kedaulatan, kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah. Hak dan kewajiban warga negara. Warga negara adalah individu sebagai bagian dari satu penduduk yang menjadi unsur negara. Yang pertama, warga negara Indonesia. Pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 1945, orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang diusahakan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua,
Undang-Undang 62 1958 Ayat 1, warga negara Indonesia adalah orang yang berdasarkan perundang-undangan, orang-orang berdasarkan perjanjian, orang-orang berdasarkan peraturan, dan sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Syarat objektif formal berbangsa dan bernegara. Pertama, hak. Sesuatu harus didapat atau material atau non-material. Yang kedua adalah kewajiban. Sesuatu yang dituntut pihak berkepentingan. Dan yang ketiga adalah hak warga negara diperinci dengan tergantung wilayah. Hak warga negara diatur dalam trias politik. Yang pertama, hak warga negara diatur dalam keadilan komutatif, yaitu perlakuan kepada seseorang. Yang kedua, keadilan distributif, yaitu dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikan. Perlakuan kepada seseorang dengan jasa yang telah diberikan. Yang keempat adalah perwujudan kesatuan organis antara dharma agama dan dharma negara, yang mana pertama didasarkan ideologi nasional Pancasila yang berdasarkan KTGMI, Dharma Sujana 1995 31-48, kebajikan, kewajiban suci, dan pengorbanan suci. Yang kedua yaitu Dharma agama, yaitu kebajikan dalam menjalankan ajaran agama. Dharma negara yaitu kebajikan terhadap negara berlandaskan nilai kesucian yang bersumber dari TMI. Adapun teori-teori terbentuknya negara, yaitu teori kehutanan. Pertama, negara diciptakan oleh Tuhan. Kedua, raja ditunjuk oleh Tuhan. Dan yang ketiga, kekuasaan raja sifatnya suci sehingga pelanggaran merupakan pelanggaran kepada Tuhan. Negara adalah ciptaan alam, kodrat manusia karena manusia pertama adalah makhluk politik. Oke, manusia ditakdirkan hidup bernegara. Yang ketiga, teori perjanjian sosial. Yang pertama, perjanjian sosial sebagai dasar terbentuknya negara. Yang pertama, teori Thomas Hobbes, yang mana manusia berterpisah karena keadaan sebelum dan setelah adanya negara. Yang kedua, masyarakat berada dalam kekacauan tanpa hukum lainnya, Homo homini lupus. Yang kedua, teori John Locke, yang mana manusia hidup bebas dan sederajat sesuai dengan hukum akal. Yang ketiga, teori Rousseau, yang mana bagian pertama, manusia hidup bebas dan sederajat, tetapi manusia harus sadar akan potensi ancaman atas kebahagiaannya dalam pemerintahan. Bagian kedua, masyarakat harus dalam keadaan atau asa kedaulatan rakyat yang mutlak. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan penting, baik secara langsung maupun tidak langsung, didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang telah diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa. Syarat pemerintahan demokrasi. Yang pertama, perlindungan secara konstitusional dan hak-hak warga negara. Yang kedua, badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Yang keempat, kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Dan yang kelima, kebebasan untuk berorganisasi. Fasilitas yang nyata dari negara masyarakat madani. Yang pertama, jaminan hukum dan jaminan politik bagi masyarakat madani. Yang kedua,
memupuk suasana kultural dan ideologi masyarakat madani. Parameter demokrasi. Demokrasi, dimensi politik dan pemerintahan. Dua asas demokrasi. Yang pertama, adanya pengakuan pentingnya partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Yang kedua, adanya pengakuan pentingnya harkat dan martabat manusia, yaitu perlindungan HAM. Ciri-ciri negara yang melaksanakan sistem politik dan pemerintahan demokrasi. Yang pertama, pengakuan atas kedaulatan rakyat. Yang kedua, adanya sistem perwakilan dalam pemerintahan. Yang ketiga, adanya sistem pemilu. Yang keempat, sistem peradilan yang bebas. Yang kelima, partisipasi rakyat. Pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat terbuka, masyarakat bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara. Ciri utama masyarakat madani, yang pertama, kesukarelaan. Yang kedua, kemandirian tinggi terhadap negara. Yang ketiga, keterkaitan terhadap nilai hukum yang disepakati bersama. Sekian dari saya, terima kasih.